Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama kisah bagaimana orang-orang di Listra dan Derbe itu memuji dan memuliakan Saul dan Barnabas karena menganggap mereka itu sebagai dewa, karena mereka membuat mujizat penyembuhan bagi seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan Paulus dan Barnabas yang tegas mengatakan justru bukan mereka yang membuat itu, yang menyebabkan orang itu sembuh, tetapi Allah yang menyebabkan, yang membuat orang itu menjadi sembuh, bisa berjalan. Hal ini mengingatkan kita juga dalam praktek kehidupan kita, dalam karya-karya pastoral kita. Sering kita juga berjumpa dengan umat karena doa-doa kita atau juga karena relasi baik kita, karena kita disanjung dan bahkan sampai orang yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan juga lalai sembahyang juga kita ikut-ikut saja. Kita pengalaman entahkah di Manado atau juga di Ambon, setiap keluarga yang kita kunjungi ada yang memang rajin sembahyang, tetapi juga ada yang tidak. Maka mungkin karena untuk kalau waktu masih frater, supaya frater bisa dapat makan enak saat sembahyang, mereka sibuk untuk siap makanan dan kurang perhatikan untuk pergi beribadat. Atau juga dalam saat-saat umat meminta kita untuk berdoa, kita berdoa tetapi kita lupa untuk mengingatkan mereka untuk berdoa sama-sama. Mereka ada kesulitan, lalu mereka minta kita doa, lalu kita kurang sering lupa untuk mengingatkan mereka juga untuk berdoa. Supaya apa? Kalau kita mengajak mereka berdoa sama-sama, berarti kita mengarahkan mereka untuk mengingatkan bahwa Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Dengan berdoa sama-sama, mereka kesulitan mereka teratasi, tetapi mereka semakin juga beriman kepada Tuhan. Atau juga dalam kehidupan bersama antara kita atau juga umat beriman, ketika ada keberhasilan banyak, harta kekayaan melimpah, akhirnya orang jatuh pada melihat bahwa ini kemampuan saya, sehingga menghasilkan banyak hal ini, dan lupa bahwa yang sumber utama dari itu adalah Tuhan sendiri. Kita sering akhirnya salah memberikan penyembahan kita. Kita menyembah dalam tanda petik orang-orang tertentu, pribadi atau kekayaan dan lain sebagainya, tanpa melihat untuk penyembahan terhadap Allah yang menjadi sumber semuanya itu. Mari kita berdoa supaya dalam karya pastoral kita dan dalam kehidupan kita, kita mawas diri sehingga tidak salah memberikan penyembahan, selalu mengarahkan diri kita dan juga mengarahkan umat beriman supaya selalu menyembah Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.